Mas Faiz sebagai foundernya Spiritual Emotional Freedom Technique. Itu mungkin bisa di breakdown dulu biar teman-teman jelas gitu. Apa sih sebenarnya gitu. Monggo Mas Ya, Faiz. gimana membuat orang menterapi dirinya sendiri supaya dari mental miskin, dari scarcity mentality menjadi abundance mentality, Oke. menjadi mental berkelimpahan. Dan dari training itu, kita training cuma 25 hari, Mas. Waktu itu Ramadan. Setelahnya 400. Mereka cuma bayar 3.850.000 kalau saya nggak salah. Oke. Tapi hasilnya dari itu, Mas, dari 40 orang itu, praktek yang kita sarankan selama 25 hari itu, dapat uang 30 miliar. Lalu saya ikut training di Sydney, 50 juta NLP itu. Nggak ada uangnya. Tapi itu saya print brosur itu, saya taruh di tempat sujud saya. Habis sholat, saya liatin doang. Saya nggak berdoa untuk itu. Saya cuma liatin, ya Allah, kalau saya punya ilmu ini, benar-benar ngasih manfaat buat banyak orang. Datang uangnya 50 juta. Kemudian saya ke Harvard. Itu 600 juta. Saya ke Inggris 1 miliar. Jadi dengan background orang yang yatim piatu, yang just like you, bahkan mungkin lebih parah dibanding Anda, nggak kaya raya juga, tabungan saya nggak begitu banyak, tapi pokoknya pas butuh. Assalamualaikum Mas Faiz Zainuddin. Waalaikumsalam Aduh, warahmatullahi wabarakatuh. terima Ya, Mas. kasih udah nyempetin waktunya datang di Ngaji Roso Mas Faiz. Mas Faiz ini self founder ya teman-teman ya. Jadi kita akan langsung menggali kira-kira langsung dari Mas Faiz sebagai foundernya Spiritual Emotional Freedom Technique. Itu mungkin bisa di breakdown dulu biar teman-teman jelas gitu. Apa sih sebenarnya gitu. Monggo Mas Ya. Faiz. Dari namanya Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi teknik untuk membuat kita bebas, freedom, dari berbagai macam masalah emosi dengan pendekatan spiritual. Yang dengan itu sakit-sakit fisik, masalah-masalah psikologis, itu bisa kita atasi. Jadi sesimpel itu Mas, bagaimana kita bisa merdeka dari berbagai macam masalah emosi dengan pendekatan spiritual, yang kalau masalah emosinya itu bisa terhandle, sakit-sakit fisik itu bisa kita atasi dengan cepat, dengan mudah, dan mandiri. Kita menggabungkan 20 macam teknik terapi dan pemberdayaan diri, Mas. Dari NLP, Neuro Linguistic Programming, kemudian self-hypnosis, Ericksonian terutama, kemudian juga ada tappingnya, ini yang energi terapinya. Kita juga pakai kekuatan doa, powerful prayer itu juga peran spiritual. Terus di situ juga ada gerakan mata itu namanya eye movement decision reprocessing atau EMDR. Kemudian kalau untuk terapi fobia kita gunakan juga desensitisasi. Terus juga ada logoterapi, menemukan meaning in suffering, and so on. Jadi ada 20 terapi yang selama hampir 19 tahun ini saya kembangkan terus untuk membuat ini lebih efektif, lebih cepat, lebih mudah untuk orang awam sekalipun untuk prakteknya. Jadi selalu ada evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan. Yes. Supaya metode ini bisa menolong banyak orang. Ya, secara mandiri, dan mudah dan cepat. Secara mandiri dengan mudah dan cepat. Yes. Keren. Tapi gimana sih Mas Faiz? Awal mulanya kok bisa sampai sini gitu? Artinya sampai menekuni bidang ini sampai 19 tahun tuh sejarahnya bagaimana gitu? Sebenarnya kalau tarik lebih mundur lagi, bukan 19 tahun, hanya 19 tahun, tapi 29 tahun ya. Karena 10 tahun sebelumnya, keluarga saya itu mengenal saya dengan sohibul stres, Mas. Sohibul stres. Orang yang kerjaannya stres tiap hari. Terus saya merawat ibu saya kena stroke itu, ya nyuapin beliau, ya masakin makanannya, ya memandikan, ya mewudukan, sholat, dan seterusnya. Jaga 7 tahun. Dan di masa-masa itu, saya kuliah psikologi, teman saya bahkan bilang saya ini manik depresif. Jadi bipolar begitu. Dan kayaknya benar juga, kalau lagi kumat dan 3 hari nggak keluar kamar. Nah, tahun 95 saya masuk fakultas ekonomi. Tapi nilai saya nasakom, Mas. Namung setunggal koma. Jadi D semua satu mata kuliah C. Gitu. Nasakom. Jadi akhirnya tahun 96 saya masuk psikologi. Ini masanya di saya gitu. Dan di psikologi itu hampir semua jurusan saya ambil. Ada 6 jurusan lah, sub jurusan gitu ya. Sampai kelebihan 30 SKS, saya itu 6 tahun di psikologi. Sampai dekan saya bilang waktu itu, Pak Is, kamu itu ngapain sekolah sini, kelebihan 30 SKS? Ini bisa untuk S2 loh. Saya bilang, Prof, saya ini tidak sedang cari ijazah, mau cepat kerja. Enggak, saya nyari solusi buat masalah saya. Karena saya tahu kalau saya bisa ngatasi masalah saya bisa membantu banyak orang seperti saya.
Akhirnya setelah 6 tahun saya kuliah selesai, ya saya dapat banyak ilmu, dapat banyak wawasan, teori banyak, tapi masalahnya belum ada yang bisa saya praktekkan untuk masalah saya, yang aplikatif, yang mudah, yang bahkan orang awam pun bisa gitu. Akhirnya saya carilah training-training kemana-mana di Indonesia ini. Begitu selesai itu kok belum nemu juga, akhirnya saya keluar negeri, Mas. Ikut training macam-macam. Kemana? Pertama saya ke Malaysia, lalu ke Thailand, lalu ke Singapura, lalu ke Amerika, ke Inggris, Kanada, ke Cina, India, dan lain-lain. Dan akhirnya tahun 2005, saat saya kuliah di Malaysia, itulah saya menemukan chef ini. Setelah saya diundang oleh guru hipnoterapi dari Amerika, Calvin Banya namanya, itu ada teknik bagus untuk healing, yang kayaknya lebih cepat dibanding hipnoterapi. Ini guru hipnoterapi bilang gitu. Namanya EFT, itu gurunya dari Australia lagi datang ke Singapura, namanya Steve Wells. Dia konsultan atlet Olimpiade tenis di Australia, lagi ngajar di Singapura. Nah, saya dari sekolah saya di Malaysia itu, saya naik bis ke Singapura. Tidur di masjid saya, Mas, untuk itu. Untuk ikut training itu, untuk berhemat. Dan pulang dari situlah kemudian saya praktekkan, dan berhasil untuk beberapa kasus, tapi ketika saya praktekkan untuk beberapa kasus yang lain nggak berhasil. Akhirnya kemudian saya tambahin unsur spiritual di situ, kemudian ditambahi teknik terapi yang lain, dan jadilah chef ini. Ketika pertama kali saya belajar itu nggak ngerti, Mas. Ini apa sih Steve Wells kok ngajari orang tapping gini? Saya 6 tahun di psikologi nggak pernah diajarin masalah kayak gitu, terapi orang fobia macam-macam. Tapi dalam kondisi nggak ngerti itu, saya praktekkan untuk diri saya. Saya lagi punya fobia kan, waktu itu fobia gelap, Mas. Jadi dari kampus saya itu UTM, dari dormitory ke masjid, saya sering sebelum masjid ke masjid sebelum subuh, jam 3 pagi begitu. Naik sepeda ontel. Takut kan, kayak mengkorok gitu. Karena melewati kandang kuda, melewati danau, melewati hutan kampus. Tapi malam itu, pagi itu jam 3 pagi, saya sambil naik sepeda, biasanya ketakutan, saya tapping itu. Duh, kok tiba-tiba kayak disiram air dingin itu. Fobia gelapnya itu. Loh, kok semudah ini, saya bilang. Akhirnya saya semangat kan. Loh, saya aja nggak ngerti teorinya, tapi tapping aja kok sesimpel itu gitu. Akhirnya punya teman namanya Jesuman. Yang waktu itu yang di tapping yang bagian mana aja? Titik-titik akupunktur itu, Mas. Jadi tapi di sekitar wajah. Wajah ya? Karena saya sama sepedaan itu. Iya. Sesederhana itu, Mas. Duh, kok tiba-tiba hilang? Terutama kalau fobia itu di sini, under the eye, collarbone, sama under the arm. Itu untuk fobia. Di Amerika dikenal dengan instant phobia cure. Tahun 80-an. Gitu. Nah, kemudian karena saya semangat, ada teman saya, ini juara taekwondo, level mahasiswa, namanya Jesuman, orang India. Jadi kamu punya masalah apa? Saya agak keselio, pinggang saya habis salah nendang kayaknya. Jadi coba saya terapi, ya bilang gitu. Loh, dia bilang, loh, kok enakan ya? Ilmu apa ini, Pak Is? Dia bilang, saya juga bingung, saya bilang gitu. Akhirnya, saya telepon kakak ipar saya, Mas, nama Pak Sarif, sekarang tahun guru besar di UIN Surabaya, Dr. Sarif Taim. Mas, saya baru belajar ilmu aneh ini. 6 tahun saya belajar psikologi, nggak pernah ketemu kayak gini ini. Udah saya coba, berhasil, Mas. Mau nggak saya ajari? Loh ya mau, tapi kalau perlu kamu tak rujukan ke beberapa tempat di Jawa Timur. Tapi sebelum itu kamu coba dulu. Aku mau bukti dulu. Sudah aku pulang. Aku pulang ke Surabaya, Mas. Di Surabaya, kakak saya itu tiap hamil anak pertama itu muntah kalau telan ludah. 9 bulan nggak begitu. Sangat tersiksa. Jadi kalau ke mall gitu bawa plastik diisi koran untuk ludah. Kalau di telan ludahnya muntah. Sholat itu harus ada sedia kaleng di dekat tempat sujud supaya habis sujud ludah dulu baru naik. Nggak gitu muntah. Anak kedua gitu lagi. Sekarang hamil anak kedua nih, saya bilang, Ning, mau nggak saya terapi? Saya bilang, apa Is? Aku nggak ngerti, pokoknya ini namanya chef, saya bilang. Saya terapi. Tiba-tiba nangis beliau. Keluhannya kan muntah. Ternyata ketika ada tapping, masalah emosinya keluar, Mas. Nah, ini seringkali semua masalah fisik itu hampir selalu didahului oleh masalah emosi. Akhirnya ceritalah beliau masalah emosinya apa, akhirnya keluar emosinya, selesai, sekarang coba ditelan ludahnya. Loh, nggak pengen muntah. Coba sekarang sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Oh iya Is, nggak muntah lagi aku itu. Jadi koleksi plastik kecil diisi koran tadi sekarung itu dibuang semua sama beliau. Semangat. Lalu beliau bilang, Is sekarang cobain, tetanggaku itu nggak bisa jalan. Berdiri aja nggak bisa karena ada artritis di lututnya. Saya terapi.
Berdiri, bisa berdiri. Saya tampil lagi bisa jalan. Wah, seneng lagi. Wah, benerin deh waktu itu confirm finish. Ya sudah, yuk kita rusuh. Akhirnya saya diajak keliling, Mas, dari pesantren, sekolah-sekolah. Kita ajarkan ini gratis, kita sosial waktu itu. Dan para pengurus pesantren seneng sekali tuh. Saya masih ingat di Langitan itu bilang, wah ini santri kita yang biasanya apa dilepen kalau nyeri menstruasi datang bulan, udah nggak nyeri lagi, Mas. Ini santri yang apa yang ngompol-ngompol udah nggak ngompol lagi. Ini santri yang kalau baru datang kadang-kadang apa homesick, ingin pulang ke rumah, udah bisa dihandle. Oh gitu. Wah ini manfaat banget, Mas. Keren. Akhirnya menyebar lah ini. Itu di Langitan, Tuban? Iya, salah satunya di situ. Jadi gegerlah dunia persilatan. Mantap. Saya masih ingat tahun 2005 akhir itu. Ya. Akhirnya kita diliput di koran, di media massa, di TV, sampai ke Malaysia, ke Hong Kong. Saya diundang kemana-mana itu waktu itu. Dan apa? Akhirnya Gubernur Jawa Timur waktu itu, saya lupa Pak Imam Utomo atau Pak Imam Utomo, ngasih kita uang 70 juta untuk disponsori, ngasih training gratis untuk 350 orang guru dan ustadz se-Jawa Timur. 17 Desember 2005. Lah itu lahirnya Chef. Hampir 19 tahun yang lalu. Dan karena kita waktu itu trainingnya sosial terus, nah ini kita nggak ada uang untuk biayai, akhirnya kita bikin training yang berbayar untuk mensupport yang sosial. Sampai sekarang kita share 20-50% profit kita itu untuk sosial. Dan the rest is history, kita udah 560 angkatan lebih, 80-an ribu lebih alumninya. Ya mungkin karena tiap orang itu bantu 50 orang, Mas. Jadi akadnya kalau sudah saya ajari harus bantu 50 orang. Oh gitu. Jadi kalau 80-an ribu orang, ya kira-kira hampir 4 juta lebih mungkin yang kita bantu. Jadi ketika diajari langsung ya, training of trainer gitu kira-kira ya. Sebenarnya bukan training for terapis. Training for terapis. Ya, kalau TFT ada lagi, dan kalau yang trainer ada lagi. Itu level berikutnya. Tapi level pertamanya adalah training untuk self healing dirinya sendiri sama bantu orang lain. Mantan Bupati Tuban juga ikut kelasnya ya? Ya, Pak Uda. Ya. Satu keluarga beliau. Oh gitu. Alumni kami. Salam Pak beliau. Keren, itu kan, Mas. Mantap sih ya. Oke. Jadi salah satu yang menjadi Mas Faiz, yang menjadi impiannya Mas Faiz itu kan melepaskan sebanyak mungkin orang dari penderitaan, itu ya kira-kira ya. Yes. Dan sekarang udah bisa dirasakan banyak orang ya dengan Chef ini gitu. Karena saya tuh pernah hampir mati, Mas. Oh gimana ceritanya? Jadi Mas Dani saksinya. Saya kuliah, saya sakit lumayan itu. Yang menurut saya wah kayak mau mati saya ini. Di kepala kayak mau pecah, badan kayak mau rontok itu habis sholat isya. Saya dirawat di rumah paman saya. Paman saya mantan direktur Rumah Sakit Islam Surabaya, tapi kalau saya sakit dirawat di rumah beliau. Sini aja sama aja, tapi opname di rumah beliau di belakang Rumah Sakit Islam. Iya. Akhirnya malam itu habis isya kepala saya nggak mau pecah ini. Jadi dalam kondisi sangat payah itu saya sujud di atas tempat tidur. Saya bilang, ya Allah, jika kau beri saya kesempatan sekali lagi untuk meneruskan hidup saya, semoga sisa hidup saya itu bisa saya gunakan untuk satu, lebih tulus dalam mencintaimu, loving God. Yang kedua, semoga saya bisa ngasih manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin hambamu yang lain, blessing others. Yang ketiga, semoga saya bisa mengoptimalkan potensi apapun yang kau berikan pada saya, self-improvement. Jadi singkatannya logos, loving God, blessing others, self-improvement. Dan tiba-tiba saya nggak sadar, saya lupa bakal saya pingsan, bakal ketiduran. Tapi paginya itu saya sehat walafiat, seger. Yang awalnya nggak bisa mandi, nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba seger. Yang awalnya gatal-gatal, bentul-bentul alergi obat itu, Mas, tiba-tiba nggak ada itu. Saya kaget loh, kok bisa hilang semua nih pagi ini. Akhirnya pagi itu saya telepon teman saya, bro, aku mau bikin logos community di UNER. Jadilah tahun itu kita bikin lembaga organisasi mahasiswa baru di psikologi UNER, diresmikan oleh Pak Seger Handoyo waktu itu. Itu wakil dekan 3. Sekarang presidennya psikolog Indonesia beliau. Jadi ketua umum HIMSI, Profesor Seger Handoyo. Wah ini tumpengan kita. Saya percaya kalau Pak bisa mimpin gitu. Lulus saya bikin namanya Logos Institute. Jadilah Chef itu. Sekarang namanya Logos Village. Nah, jadi semua yang saya lakukan cuma dalam rangka memenuhi janji saya itu aja. Jadi ya saya lakukan semua ini cuma supaya nanti kalau saya mati tanya sama Allah, jadi saya bisa
sudah saya penuhi janji saya dulu. Nah, dikasih kesempatan sekali lagi untuk meneruskan hidup gitu. Tapi ketika terjadi perubahan yang cukup signifikan itu, kalau dideteksi Mas Faiz, karena apa sih sebenarnya? Gini, Penerimaan atau karena apa gitu? yang untuk orang lain atau untuk saya? Ya untuk Mas Faiz sendiri. Gini, kalau dalam psikologi kan teorinya gini, orang mengalami epifani atau kayak pencerahan itu kan bisa lewat 3 jalur, Mas. Oke. Jalur pertama karena penderitaan. Nah, penderitaan. Masalah penderitaan. Sehingga dia sudah kapok-kapok gitu kan. Oke. Yang kedua karena hidayah. Karena tiba-tiba mendapatkan insight gitu. Atau yang ketiga karena diusahakan, karena dia dengan sengaja tirakat. Oke. Ada effort yang serius gitu ya. Serius, memang pingin sengaja itu. Lah saya dapat tiga-tiganya. Oh. Saya lakukan tiga-tiganya itu. Iya. Jadi saya merawat ibu saya yang kena stroke 7 tahun. Saya sendiri soluble stress. Bipolar gitu kan. Dan saya nggak diem saja, Mas. Saya itu belajar buku, datang ke ustadz, datang ke kiai, datang ke konsultan, kuliah psikologi. Saya ikut seminar motivasi setiap bulan sekali loh. Wow. Sampai saya ini kayak addicted to motivation seminar kayaknya. Karena kalau nggak dimotivasi kayak down gitu. Iya. Mau obat mabuk itu bertahun-tahun, belasan tahun. Jadi ya ada penderitaannya. Ya mungkin juga ada insight-nya, ada hidayahnya juga. Dan juga emang saya tirakati, memang saya benar-benar berusaha gitu. Sampai segitunya ya. Dan sampai sekarang kita lakukan terus. Ya karena kan saya ini ngajar. Kan kalau katanya sebenarnya teman saya itu dia bilang gini, guru yang berhenti belajar tidak layak lagi untuk mengajar. Jadi ya. Guru yang berhenti belajar nggak layak lagi untuk mengajar ya, bener tuh. Jadi ya saya terus belajar sampai sekarang. Keren banget kisahnya Mas Faiz ini. Tapi Mas Faiz, ada nggak sih, mungkin banyak banget ya, cuman 3 yang mungkin paling susah dilupakan gitu tentang klien gitu, yang kemudian ditangani, tapi mengalami perubahan yang sangat signifikan. Yang paling fantastis apa, Mas Faiz? Waktu itu saya diundang oleh Kepala Dinas Sosial di Surabaya. Itu di awal-awal. Ada Liponsos, lingkungan pondok sosial di mana dekat ITS itu tempat penampungan orang-orang sakit jiwa, psikotik, yang orang-orang gila di jalan-jalan, nggak ada yang ngurus tuh Mas. Diambil di situ, taruh situ. Nah, masalahnya kapasitas cuma 500, beliau udah nampung 700. Jadi ini over capacity, Mas. Tolong kami dibantu. Kami baca di Jawa Pos, Kompas, katanya Bapak ini bisa mengatasi masalah sosial, masalah psikologis dengan cepat. Gitu. Oh iya Pak. Akhirnya saya membawa 20 orang alumni. Jadi perlu dipahami teman-teman, saya ini bukan orang pinter. Jadi bukan saya menterapi sendirian gitu. Jadi saya ngajari orang supaya bisa menterapi dirinya sendiri sama menterapi orang lain. Akhirnya orang udah ikut training 2 hari ini, saya ajak ikut di situ 20 orang. Nah, ada 1 orang namanya Pak Idris. Itu alumni kita juga, habis ikut training. Suatu hari ketemu saya ketika lagi umroh. Pak Faiz masih ingat saya. Masih ingat Pak Idris. Bapak alumni Surabaya. Iya Pak. Gimana kabarnya Pak? Bagus Pak. Bapak ikut training 2 hari itu seneng Pak. Mana materi yang paling Bapak sukai? Semua suka Pak. Yang paling berat kayak mana? Materi setelah training. Udah kok bisa materi setelah training? Trainingnya udah selesai. Ya karena Pak Faiz ajak kami bakti sosial ke Liponsos itu gitu. Lah saya kebagian terapi 1 orang Mas. Oke. Karena ini orang psikotik ya, orang gila gitu ya. Diajak ngomong nggak nyambung Mas. Tanyain namanya siapa Pak? Budi. Siapa namanya? Andi loh, ganti deh. Akhirnya dari mana? Saya ini anak Raja Ternate gitu. Ngomongnya ngantur kemana-mana. Ngantur ya. Itu tiap minggu kita ke sana Mas. Beliau bilang di pertemuan yang keempat, saya tapi orang sama terus. Tiba-tiba orangnya bilang gini, saya ini Pak sebenarnya nama saya ini, rumah saya di desa ini. Kayaknya bener ini. Udah awalnya nggak ngawur, akhirnya sekarang kok bener. Pamit ke Kepala Dinas Sosialnya, Pak boleh nggak orang ini saya ajakin, saya anterin pulang gitu. Oh ya sangat boleh, itu tujuan kami gitu. Iya. Akhirnya saya antar Mas Faiz orang ini. Dia antar sampai sana, mana Pak rumahnya? Itu belok kiri. Habis belok kiri, keliru. Mana Pak? Balik lagi. Belok kanan, keliru lagi. Saya sama istri saya Pak, istri saya ngedumel. Wong gendeng ditakoni Mas. Orang gila ditanyain. Akhirnya ketemu tempat rumahnya. Begitu ketemu, istri saya nangis. Saya tanya, kenapa Bu? Masya Allah Pak, suami saya ini udah hilang lama.
stres, terus kemudian nggak tahu kemana tiba-tiba hilang, Pak. Apa nemu di Surabaya? Ini di Jawa Tengah, Pak, desanya, Pak. Loh, hilangnya udah berapa lama, Bu? 9 tahun. Kata Pak Idris ke saya, Pak Faiz, subhanallah, ilmu yang sederhana yang Pak Faiz ajarkan di sini cuma 2 hari itu. Bisa bantu suami istri yang sudah 9 tahun terpisah, loh, Mas. Saya sampai nangis, Mas, pulang itu. Naik mobil sama isi saya itu. Nah, hal-hal kayak gini nih yang bikin saya jadi, walaupun sudah 560 angkatan, ya terus saja kita ngasih training, Mas. Karena selalu ada orang-orang kayak Pak Idris baru gini, yang seperti itu. Jadi kalau mentanya apa pengalaman saya menterapi banyak orang, tapi yang lebih banyak lagi menterapi itu alumni-alumni. Karena saya ingin menegaskan, saya bukan orang pinter yang Anda jadikan rujukan untuk menterapi Anda. Enggak. Saya ajari Anda supaya Anda bisa menterapi diri Anda sendiri. Yang Anda berjadi sama saya menterapi minimal 50 orang. Jadi semacam kayak bikin networking gitu ya? Ya, karena saya ingin memberdayakan orang supaya menjadi self-healer sama healing others. Iya, sistem kayak MLM gitu kira-kira ya. Itu pahala mudah-mudahan. Iya. Healing. Melipat gandakan kebaikan gitu ya, Mas Faiz ya. Iya, benar. Nah, oke. Nah, ada nggak Mas Faiz case gitu ketika klien yang tadinya itu hidupnya susah banget gitu ya? Kalau ngomong susah itu pasti tentang finansial, Mas Faiz, ya. Nah, kebanyakan gitu. Nah, terus kemudian setelah dikasih tips and trick, ditangani, diterapi oleh Mas Faiz gitu, tapi ada perubahan kehidupan yang cukup signifikan gitu. Ada nggak, guys? Oke, jadi gini. Saya itu suatu hari tanya ke teman saya, orang-orang ini masalahnya apa sih, Mas? Uang, Mas. Masa sih? Saya bilang, iya, Mas, uang. Loh, kok saya nggak pernah masalah dengan uang ya? Loh, saya ini yatim piatu loh. Saya bukan orang kaya. Tapi saya tuh nggak pernah ruwet urusan uang. Dari saya kecil ditinggal ayah saya umur 10 tahun. Jadi orang ini kebanyakan masalah uang. Iya, Mas. Jadi kalau gitu kita bikin masalah uang nggak? Iya, Mas. Kita bikin nanti namanya abundance, Mas. Jadi self exponential abundance. SEA ya, di laut. Kayak laut rezekinya ya. Self exponential abundance. Jadi kita bikinlah training itu, Mas. Bagaimana membuat orang menterapi dirinya sendiri supaya dari mental miskin, dari scarcity mentality menjadi abundance mentality, menjadi mental berkelimpahan. Dan dari training itu, kita training cuma 25 hari, Mas. Waktu itu Ramadan. Setelahnya 400. Mereka cuma bayar 3.850 kalau saya nggak salah. Oke. Tapi hasilnya dari itu, Mas, dari 400 orang itu, praktek yang kita sarankan selama 25 hari itu, dapat uang 30 miliar. Total semua orang ini. Jadi teman cuma tanya 1-2 orang, mungkin itu mungkin apa? Kebetulan ya. Ini enggak, 400 orang di total selama 25 hari menghasilkan 30 miliar. Dan itu di luar rezeki biasanya. Jadi kalau sama pengusaha cuma dapat 100 juta sebulan nggak kita hitung. Anda pegawai udah 30 juta satu bulan itu nggak kita hitung. Itu hanya yang min haitsu la yahtasib. Hanya yang di luar biasanya, yang di luar sangka-sangka. Dan itu kita bikin berkali-kali, Mas. Dan hasilnya konsisten, minimal dapat 10 kali lipat. Rata-rata ya. Jadi, itu yang kami lakukan. Makanya kita bikin training. Awalnya saya itu nggak sengaja bikin training itu. Saya itu biasa healing, kan. Healing, happiness gitu. Tiba-tiba karena teman saya bilang, Mas, 90% orang ini masalahnya uang. Oh iya dah. Loh, saya nggak sadar itu, karena saya nggak pernah punya masalah dengan uang. Yang nggak sampai kayak sultan yang uruk banyak banget. Tapi kalau saya pokoknya pas butuh, pas ada. Saya ini kan kuliah kemana-mana, Mas. Dan itu nggak murah. Ya pertama mungkin saya masih dari Surabaya ke Jakarta ikut yang ISQ 3,5 juta untuk mahasiswa mahal. Wong saya tiket keretanya saya nggak ada uangnya. Tapi ya datang uangnya 3,5 juta. Lalu saya ikut training di Sydney 50 juta NLP itu. Nggak ada uangnya. Tapi itu saya print brosur itu, saya taruh di tempat sujud saya. Habis sholat saya liatin doang. Saya nggak berdoa untuk itu. Saya cuma liatin, ya Allah, kok saya punya ilmu ini benar-benar ngasih manfaat buat banyak orang. Datang uangnya 50 juta. Kemudian saya ke Harvard. Itu 600 juta. Saya ke Inggris 1 miliar. Jadi dengan background orang yang yatim piatu, yang just like you, bahkan mungkin lebih parah dibanding Anda, nggak kaya raya juga, tabungan saya nggak begitu banyak, tapi pokoknya pas butuh, pas ada. Jadi pas-pasan. Lah itu yang saya ingin tularkan ke orang-orang. Enggak, uang itu nggak susah itu kok mestinya. Kalau Anda sampai susah gara-gara uang, ya Anda aja yang ruwet. Nah itu perlu diurai gitu. Nah ngurainya bagaimana?
Nggak saya terapi, saya ajari caranya. Supaya Anda bisa sendiri, nanti setelah saya nggak ada, Anda bisa lakukan sendiri. Dan itu udah kita lakukan berangkatan-angkatan ya, hasilnya rata-rata minimal 10 kali lipat. Oke, 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 oke. Itu online, Itu Mas online, Mas. Faiz, Karena online ya? latihannya setiap hari, setiap habis subuh, Mas. Satu Oh, bulan biasanya. oke, oke. Eh, Itu kenapa ruangannya. kenapa harus 25 hari, Mas Faiz? Ya, karena butuh waktu, Mas. Karena butuh Zaman waktu kalau fitness sekarang kan nggak langsung sukses sekarang, tuh. untuk membangun habit gitu ya Yes, kira-kira ya. membangun habit, Oke, oke, sama oke. segala hal Ih, yang berharga kan perlu waktu. keren banget ya teman-teman ya. Aku jadi penasaran gitu ya. Nanti deh kita create kelasnya. Ayo ikut ya. Oke, jadi habis ini kita akan kupas lebih detail lagi tentang kelasnya Mas Faiz ya. Kok bisa ya 25 hari mencetak uang totalnya 400 orang 30 miliar. Itu sesuatu banget ya. Jadi ini ilmu baru teman-teman. Kita mungkin bisa break dulu gitu ya Mas Faiz ya. Thank Siap. you Mas Faiz.